Pace bene, masih di mea culpa. Saya punya satu kisah yang saya temukan di internet. Seorang pria bernama Daniel Lucas. Dia masuk Katolik. Efeknya dia kehilangan banyak temannya. Saya pikir ada juga kisah semacam ini yang terkait dengan kisah para sahabat yang menonton video ini, atau teman-teman kita barangkali pernah mengalaminya. Dia convert, masuk ke Katolik, menjadi katekumen, dibaptis. Tapi kemudian dia mulai merasa kesepian karena orang-orang terdekatnya yang bukan Katolik mulai mengasingkan diri, mengambil jarak. Tidak ada yang salah, artinya kamu berbuat baik sebagai Katolik yang baru masuk, keluarga seperti biasanya dalam hidupnya, tetapi setelah perbedaan ini rasanya ada yang membuat renggang, begitulah. Dan ini satu tahap yang sangat sulit saya pikir untuk dilalui bagi orang yang baru masuk menjadi Katolik, apalagi di usia dewasa, apalagi tinggal bersama dengan keluarga. Nah, Daniel Lucas ini berkata, sejak menjadi Katolik saya kehilangan seluruh kelompok teman saya, entah itu di keluarga, juga di pertemanan seusianya, di grup yang biasa diikuti. Dan sekarang tidak memiliki siapapun untuk melakukan apapun. Sangat tragis, atau mungkin dia sedikit membuat dramatis bahasanya, tapi memang bisa dimengerti. Keluarga saya selalu punya alasan mengapa mereka tidak bisa melakukan sesuatu. Siapa yang mengambil jarak dari dia? Bukan hanya teman-teman di luar sana, tetapi keluarga sendiri juga rasanya menjadi seperti orang asing. Setelah si Daniel Lucas ini memilih untuk masuk menjadi Katolik. Saya harap perjuangan ini untuk alasan yang baik, katanya. Dia berharap bahwa proses sulit yang sedang dihadapi ini berbuah baik atau nanti ujungnya menjadi baik. Lalu saya mencoba menemukan beberapa feedback, tanggapan orang-orang atas cerita dari Daniel Lucas ini. Lalu saya temukan satu masukan dari seorang pastor, berkata begini, saya juga, kata pastor ini, Father Goyo namanya, saya juga mengalami itu ketika masuk kembali menjadi Katolik. Tapi kemudian saya menunjukkan betapa saya serius menjadi Katolik, dan saya menunjukkan itu lewat perbuatan saya, dan orang-orang menghormati, menghargai keputusan saya, dan semuanya kembali menjadi seperti biasa. Ini dibuktikan oleh Father Goyo setelah akhirnya dia malah menjadi seorang pastor, seorang berkebangsaan warga Spanyol, tetapi kemudian berkarya di Amerika Serikat sejauh saya mengerti. Nah, niat menjadi Katolik itu tampak dari perbuatan, dan perbuatan ini secara konsisten ditunjukkan dengan komitmen penuh. Nah, Daniel Lucas sepertinya juga menanggapi pernyataan itu. Nah, para sahabat, sekali lagi saya katakan, mana tahu ada di antara kita mengalami, atau sahabat kita mengalami masuk Katolik. Bukannya lebih bahagia, tapi malah rasanya terasing, sendirian, lonely, karena tidak ada lagi teman. Nah, barangkali ini satu fase yang harus dijalani, barangkali saya katakan, karena boleh saja ada yang ternyata langsung menemukan teman yang klop, komunitas di gereja. Ada juga feedback yang didapatkan oleh Lucas. Bagaimana kalau kamu bergabung dengan komunitas di gereja? Lalu dia berkata, komunitas yang ada di gereja saya, tempat saya berada ini, ada di usia 18 tahun ke bawah, dan kelompok yang lebih tua. Maka tidak ada ruang yang cocok untuk dia. Nah, boleh jadi juga ada tantangan semacam ini. Maka saya pikir komitmen menjadi Katolik itu toh harus ditunjukkan supaya orang-orang yang dulu dekat, supaya menjadi dekat lagi, menjadi lebih dekat lagi, tidak menjauh. Karena kita yakin ajaran kekatolikan tidak akan membuat orang menjadi pembenci. Maksudnya kamu masuk menjadi Katolik
lalu kamu menjadi membenci orang yang bukan Katolik. Saya pikir tidak pernah diajarkan begitu. Maka komitmen menjadi Katolik itu ditunjukkan dan semua akan kembali seperti biasanya. Begitu kesaksian dari Father Hoyo, dan itu fakta, dan itu yang rasanya pantas dicoba. Dan dikuatkanlah orang-orang yang menjadi Katolik karena niat dan tekun menjalaninya. Semoga. Pace bene.